Makanan kita ditubir jurang. Seluruh dunia sedang berada di ambang bencana kelaparan, tapi kita semua terlalu sibuk makan daging. Tahukah Anda bahwa sebagian besar makanan yang diproduksi di negara superpower seperti Amerika Serikat tidak berakhir di piring Anda, melainkan menjadi pakan ternak atau bahkan bahan bakar mobil? Kita hidup dalam sistem pangan yang secara fundamental rusak dan tidak adil. Mengapa negara-negara kaya yang seharusnya menjadi pahlawan pangan dunia justru menjual kelebihan makanan dengan harga murah ke negara-negara miskin hanya untuk menjamin ketergantungan abadi mereka? Buku ini membuka kedok taksonomi sistem pangan global yang kacau. Penguasa pangan mapan, Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa membanjiri pasar dengan subsidi dan kelebihan produksi yang gila-gilaan, menggunakan bahan pangan sebagai senjata politik. Eksportir baru, Brasil dan Rusia, menantang dominasi lama dengan lahan subur super luas, tetapi juga rentan terhadap gejolak pasar. Negara swasembada, Cina, India, Indonesia, menyediakan makanan untuk 3 miliar jiwa, tetapi berada di bawah tekanan modernisasi yang mengikis lahan. Negara kaya pengimpor, Jepang, Arab Saudi, Eropa, punya uang untuk membeli apa saja, dari mana saja, menciptakan neraca defisit pangan yang besar. Negara miskin dan rawan pangan, Sub-Sahara Afrika, korban terbesar yang terperosok dalam kemiskinan dan kelaparan terselubung. Ini bukan hanya tentang kelaparan, tapi juga tentang obesitas dan penyakit orang kaya yang didorong oleh konsumsi daging berlebihan. Sistem pangan dunia sudah keluar dari kendali. Siapa yang harus disalahkan? Dan bisakah kita memperbaikinya sebelum semuanya terlambat? Tonton sampai habis untuk mengetahui kebenaran yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap makanan selamanya. Resensi buku Berebut Makanan, bab ditubir jurang. 1. Pendahuluan, kompleksitas dan krisis sistem pangan dunia. Bab ini yang merupakan bagian dari buku berjudul Ditubir Jurang, menyajikan analisis mendalam dan kritis tentang taksonomi serta kompleksitas sistem pangan global yang tengah menghadapi krisis. Pertanyaan sentralnya, siapa yang memberi makan dunia? Terbukti bukan pertanyaan yang sederhana. Kerumitan sistem ini bahkan membuat tim peneliti pemerintah Inggris pada 2009 yang melibatkan lebih dari 400 pakar menyerah dalam upaya memetakannya karena terlalu rumit. Kerumitan ini bersumber dari statistik perdagangan yang bias. Misalnya, data nilai uang dalam dolar Amerika seringkali menyesatkan. Belanda mencatat surplus perdagangan pangan karena mengekspor produk olahan mahal, sementara Rusia mencatat defisit karena mengimpor daging berharga tinggi, meski mengekspor banyak bahan pangan mentah murah. Demikian pula pengukuran berdasarkan berat atau ton tidak memadai karena membandingkan komoditas yang berbeda nilai pangannya, seperti apel dan jeruk atau gandum dan anggur. Penulis menegaskan bahwa cara terbaik untuk menganalisa sistem pangan adalah menggunakan satuan kalori, karena semua bahan pangan dapat diukur berdasarkan energi yang dihasilkannya. Menyelesaikan perbedaan harga akibat rasa atau nilai kemewahan, meskipun manusia membutuhkan protein, lemak, dan unsur gizi lain, kalori adalah alas dan penanda utama untuk melihat negara mana yang surplus dan mana yang defisit. Dengan menggunakan neraca bersih perdagangan kalori, data FAO 2005 sampai 2007 yang digabungkan dengan taraf perkembangan ekonomi, bab ini mengelompokkan negara-negara menjadi 5 jenis utama. Pengelompokan ini, meskipun kasar, sangat membantu dalam menandai peran dan hubungan antar negara dalam sistem pangan dunia yang kacau, yang juga akan membentuk geopolitik pangan di masa depan. 2. Penguasa-penguasa mapan bahan pangan. Kelompok pertama adalah penguasa-penguasa mapan bahan pangan yang merupakan pengekspor bersih kalori. Dari 41 negara pengekspor bersih kalori 2005 sampai 2007, 14 diantaranya adalah negara industri maju, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Prancis. Selama puluhan tahun, negara-negara ini adalah gardu daya sistem pangan dunia dan penentu kebijakan perdagangan internasional. Kelebihan produksi mereka berakar pada 2 faktor utama, karunia alam dan revolusi pertanian modern. Amerika Serikat dikaruniai potensi produksi terbesar di dunia, musim tumbuh panjang, curah hujan banyak,
dan lapisan tanah bagus. Eropa Barat memiliki iklim sedang yang cocok untuk gandum. Kanada dan Australia menikmati daratan yang amat luas, hampir 2 hektar lahan subur per warga, 8 kali rata dunia. Sementara Selandia Baru dijuluki Saudi Arabianya susu karena padang rumput gembala yang luas. Pertanian di negara-negara ini dicirikan oleh ladang luas, mekanisasi penuh, teknologi tinggi, bibit unggul, pupuk nitrogen, racun hama, peralatan satelit, dan didukung oleh prasarana pasar serta sistem pemerintahan yang handal. Jumlah petani sangat sedikit, kurang dari 3% angkatan kerja. Bahkan di Amerika Serikat jumlah narapidana dan koki lebih banyak, namun mereka luar biasa produktif. Tantangan terbesar mereka justru adalah mengurus kelebihan produksi. Masalah ini telah melahirkan sistem subsidi dan bea yang pelik sejak depresi ekonomi 1930-an. Kebijakan ini seperti New Deal di Amerika Serikat atau Undang-Undang Pertanian 1933 dan Common Agricultural Policy (CAP) di Eropa sejak 1962 bertujuan melindungi petani dan mendorong pendapatan mereka. Namun, hasilnya adalah kelebihan produksi yang semakin besar dan menjatuhkan harga. Kelebihan ini diatasi dengan 2 cara utama. Pakan ternak mengubah hasil pertanian menjadi pakan ternak untuk sapi, babi, dan ayam yang menyerap sejumlah besar kelebihan tanaman pangan sekaligus memenuhi permintaan konsumen yang cenderung makan lebih banyak daging seiring meningkatnya kekayaan. Sampai 2000, hampir 70% hasil pebuliran Amerika Serikat digunakan sebagai pakan ternak, menjadikan peternakan menyumbang hampir separuh pemasukan sektor pertanian. Hal ini menciptakan siklus baru di mana salah satu tujuan utama penanaman pebuliran adalah untuk bahan pakan, bahan pangan olahan dan lainnya. Mengolah jagung, kedelai, dan gandum menjadi produk bermerek dagang yang dijual dengan keuntungan lebih besar. Contoh klasiknya adalah penemuan sirup jagung berkadar gula tinggi yang lebih murah dari gula tebu dan digunakan dalam hampir semua produk, mulai dari minuman dingin hingga sup. Jagung juga digunakan untuk tekstil, karpet, sabun, dan yang terbaru bahan bakar. Terakhir, pasar ekspor menjadi sangat penting untuk mengatasi surplus. Kebijakan seperti Undang-Undang Pangan untuk Perdamaian Public Law 480 Amerika pada 1954 membagikan kelebihan pangan, bantuan atau dijual murah ke seluruh dunia. Ini didorong oleh tujuan ekonomi dan politik luar negeri Perang Dingin, dengan terang-terangan mengakui bahwa pangan adalah alat untuk menciptakan ketergantungan dan menjauhkan negara berkembang dari blok Soviet. Amerika Serikat menggunakan kebijakan politik tarik ulur pangan terhadap negara-negara seperti Vietnam, Iran, dan Chili. Dengan subsidi ekspor yang menahan harga tetap rendah, Amerika Serikat menjamin ketergantungan banyak negara, dan Morgan menguraikan bagaimana pebuliran pangan menjadi salah satu bangunan dasar dari kekaisaran Amerika Serikat sesudah perang, menjadikannya satu-satunya kekuatan adikuasa bahan pangan dunia. 3. Munculnya para eksportir baru. Kuasa Amerika Serikat kini mulai ditantang oleh negara-negara berpendapatan menengah yang memiliki sektor pertanian kompetitif yang dikelompokkan sebagai para eksportir baru. Kelompok ini mencangkup Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia di Amerika Latin, Thailand, Vietnam, Myanmar di Asia, umumnya beras, dan negara bekas Uni Soviet, Rusia, Ukraina, Kazakhstan. Negara-negara ini juga dikaruniai alam yang menguntungkan, seperti lahan pertanian yang sangat luas, 2 kali rata dunia, atau bahkan lebih luas di Rusia atau Argentina, dan lapisan tanah yang subur yang ideal, seperti Leos Soil di Argentina atau Ukraina, dan delta sungai gembur di Asia Tenggara yang bisa panen padi 3 kali setahun. Mereka mengadopsi penemuan revolusi pertanian barat seperti pupuk buatan dan mesin modern. Brasil adalah kisah sukses terbesar. Hingga 1970-an, Brasil adalah pengimpor bersih. Lonjakan harga pangan dunia dan pembatasan ekspor kedelai Amerika Serikat membuka ruang bagi Brasil. Perpindahan petani ke wilayah tengah yang maha luas, cerrado atau tanah tertutup, menjadi kunci. Lahan yang dulunya dianggap tidak subur karena asam tinggi dan beracun berhasil diperbaiki oleh ilmuwan Embrapa pada 1960-an dengan penambahan kapur dan fosfor serta pengembangan kedelai jenis tropis.
Mukjizat Cerrado kini menyumbang 70% hasil pertanian Brasil. Produksi bebuliran melonjak lebih dari 2 kali lipat, membuat Brasil menjadi pengekspor daging sapi, ayam, dan gula terbesar di dunia, serta menantang Amerika Serikat sebagai pengekspor kedelai terbesar dan menempati peringkat ketiga pengekspor jagung. Rusia, Ukraina, Kazakhstan muncul dari reruntuhan Uni Soviet. Mereka memiliki tanah hitam atau black soil yang sangat subur, yang secara historis merupakan keranjang roti alamiah. Meskipun produksi sempat anjlok pada 1990-an, kebangkitan kembali terjadi dengan pengambil alihan lahan kolektif oleh pemodal dan pembangunan prasarana oleh pemerintah. Sampai 2009, 3 negara ini menguasai hampir 1/5 perdagangan bebuliran global dan Rusia sebagai pengekspor gandum ketiga terbesar. Para eksportir ini adalah penantang keras kebijakan subsidi dan bea di negara-negara kaya, mengutuknya sebagai penyebab anjloknya harga pangan dunia dan memberikan keuntungan tidak adil kepada petani Eropa atau Amerika Utara yang kurang efisien. Mereka membentuk kelompok CAIR untuk menekan perdagangan pangan yang lebih bebas. Namun, pertanyaan besar muncul mengenai apakah mereka mampu menjadi sumber pasokan yang mantap bagi pasar dunia. 4. Negara-negara miskin yang swasembada. Kelompok ketiga adalah negara-negara miskin yang swasembada, yaitu negara berkembang yang sistem pertaniannya dikelola berimbang dengan laju pertambahan penduduk. Kelompok yang paling penting adalah negara-negara padat penduduk di Asia, Cina, India, Pakistan, Bangladesh, dan Indonesia yang dihuni oleh 3 miliar jiwa. Meskipun sering dituduh sebagai biang keladi ketidakmapanan pasar, negara-negara ini setidaknya beberapa tahun terakhir mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya sendiri dan sebagian besar tidak terkait langsung dengan pasar global. Sistem pertanian mereka padat karya dan bermodal murah. Berbeda dengan sistem modern di barat, mereka mengadopsi elemen revolusi hijau sejak 1960-an, 1970-an. Pupuk buatan, bibit unggul, racun hama. Dengan petani Cina menggunakan pupuk per hektar lebih banyak daripada Amerika Serikat. Perbedaannya terletak pada luas lahan dan jumlah tenaga kerja. Lahan pertanian cenderung kecil, sering kurang dari 1 hektar, digarap intensif, dan produktivitas per petak lahan masih rendah. Cina adalah contoh terbaik. Setelah bencana kelaparan akibat lompatan besar ke depan Mao Zedong pada 1970, komune dihapuskan dan lahan dikembalikan kepada petani. Pemerintah meliberalkan pasar dan panen bebuliran naik 2 kali lipat antara 1977 sampai 2003, mengangkat lebih dari 700 juta penduduk desa keluar dari kemiskinan. Cina kini menjadi penghasil pangan terbesar di dunia dan hampir sepenuhnya swasembada, memberikan makan 20% penduduk dunia dengan hanya 8% lahan pertanian dunia. India juga menempuh perubahan besar. Para pengimpor pangan besar, bantuan Amerika Serikat pada 1950-an, 1960-an menjadi negara pengekspor. Dengan menerapkan bibit unggul, pupuk buatan, dan irigasi, India berhasil mengakhiri ketergantungan pangan. India kini produsen pangan kedua terbesar, surplus dalam neraca perdagangan sejak 1990-an, dengan beras sebagai penyumbang keuntungan terbesar. Keberhasilan swasembada ini bukan kemenangan pasar bebas, melainkan hasil kebijakan yang menghitung. Dengan pemerintah melakukan pembangunan prasarana, menetapkan bea untuk melindungi petani, dan menetapkan harga dasar terendah, subsidi untuk pupuk, benih, dan kredit murah. 5. Negara-negara kaya pengimpor pangan. Kelompok keempat adalah negara-negara kaya pengimpor pangan yang sangat bergantung pada pasar global. Umumnya, negara-negara ini padat penduduk, memiliki lahan subur dan air segar terbatas atau ketiganya. Meskipun demikian, mereka memiliki tingkat pendapatan tinggi yang memungkinkan mereka membeli kebutuhan pangan apapun. Ada 2 subkelompok, negara eksportir hidrokarbon. Kekayaan mereka berasal dari migas, misalnya negara-negara Teluk Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman, yang memiliki cadangan minyak bumi senilai lebih dari 35 triliun US dollar. Mereka memiliki lahan gurun dan populasi padat, mengimpor sekitar 70% kebutuhan pangan. Strategi mereka sederhana, ekspor hidrokarbon untuk membayar impor karbohidrat. Negara industri maju
Negara-negara yang menjadi kaya melalui industri manufaktur, tetapi kapasitas pertaniannya tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang makmur. Jepang adalah contoh utama dengan 127 juta jiwa. Jepang adalah pengimpor bersih pangan terbesar di dunia saat ini. Meskipun memiliki sistem pertanian yang sangat maju, urbanisasi, dan keterbatasan lahan, Jepang hanya memiliki luas lahan pertanian sepertiga kali lipat dari yang dibutuhkan, memaksanya mengimpor gandum, jagung, kedelai, susu, dan daging. Pada 2006, Jepang mengimpor lebih dari 60% kebutuhan kalorinya. Defisit neraca pangan mencapai 50 miliar US dollar. Korea Selatan juga memiliki cerita serupa. Pembaruan agraria dan pembagian lahan pada 1940-an, 1950-an memungkinkan swasembada pada 1960-an. Namun, kurang dari 1/5 daratan yang bisa digarap ditambah perluasan kota membuat petani tak mampu mengimbangi permintaan yang melonjak. Pada 2006, Korea Selatan adalah pengimpor bersih pangan terbesar ke-6 di dunia, mengimpor sekitar 60% kebutuhan kalori. Masyarakat Eropa juga masuk dalam kelompok pengimpor beras. Inggris Raya adalah kasus historis yang paling awal, beralih dari pengekspor bebuliran bersih hingga 1792 menjadi pengimpor setelah revolusi industri dan ledakan populasi. Sampai 1938, Inggris mengimpor 88% gandumnya, meskipun berjuang untuk swasembada setelah Perang Dunia Kedua melalui kebijakan pertanian bersama yang menciptakan surplus berbuliran pangan. Pada puncaknya 1992, masyarakat Eropa akhirnya mereformasi subsidi pertanian. Subsidi berdasarkan luas lahan, bukan hasil, dan menghentikan impor atau ekspor bebuliran pangan, menghapuskan kelebihan sediaan. Namun, masyarakat Eropa tetap menjadi pengimpor besar, khususnya kedelai. Kedelai menjadi komoditas pangan yang paling cepat tumbuh dalam 20 tahun terakhir, digunakan untuk minyak, tepung, pengganti daging, dan yang terpenting pakan ternak. Perdagangan kedelai melonjak 4 kali lipat sejak 1990 dan mencapai separuh perdagangan bebuliran global. Mayoritas kedelai yang diperdagangkan masuk ke masyarakat Eropa untuk pakan ternak. Krisis sapi gila dan peraturan ketat larangan pemberian pakan ternak dari daging dan tulang meningkatkan permintaan kedelai. Hingga 2008, defisit neraca perdagangan pangan masyarakat Eropa mencapai 60 juta ton, dengan kedelai menyumbang sekitar 2/3 dari defisit tersebut. 6. Negara-negara miskin dan rawan pangan. Kelompok terakhir adalah negara-negara miskin dan rawan pangan yang paling bergantung pada pasar global dan paling miskin. Banyak negara berkembang mengalami defisit perdagangan pangan, mengimpor lebih banyak kalori daripada yang mereka ekspor. Negara-negara ini, terutama di kawasan sub-Sahara Afrika, adalah pecundang terbesar dari sistem pangan dunia. Kawasan sub-Sahara Afrika memiliki rata-rata hasil panen yang sangat rendah, 1,2 ton per hektar, dibandingkan 3 ton di negara berkembang lain dan 8 ton di Amerika Utara atau Eropa. Pertumbuhan produksi lokal tidak mampu mengimbangi pesatnya pertambahan penduduk. Akibatnya, sub-Sahara Afrika beralih dari pengekspor bersih pangan pada 1970-an menjadi pengimpor besar. Antara 2005-2007, hanya 4 dari 47 negara di sana yang masih pengekspor bersih. Kota-kota di kawasan ini sudah didatangkan bahan pangan dari luar, pesisir atau tepi sungai yang lebih murah. Sementara itu, pedalaman desa berjuang memenuhi kebutuhan sendiri. Nilai tukar perdagangan hasil pertanian negara berkembang telah anjlok sejak 1960-an. Sebagian karena kelebihan produksi di negara kaya dan munculnya produk pengganti seperti sirup jagung. Kegagalan sistem pertanian di negara-negara miskin ini mendorong kemandekan perekonomian yang merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian, meskipun mayoritas, berpenghasilan kecil karena produktivitas rendah dan tidak mampu mengkapitalisasi usaha mereka. Mereka kalah bersaing dengan barang impor murah dan subsidi, sehingga mereka pindah ke kota, meningkatkan pengangguran dan menghasilkan gerombolan buruh murah.
Tragedi ini diperburuk oleh intervensi global. Negara-negara berkembang yang telah mencapai swasembada seperti Mesir dan Meksiko berkat revolusi hijau Norman Borlaug kembali menjadi pengimpor besar ketika perjanjian perdagangan bebas seperti NAFTA pada 1990-an dibuka, membanjiri pasar mereka dengan impor pangan Amerika Serikat yang disubsidi. Puncak kemunafikan terjadi ketika lembaga-lembaga seperti IMF dan WTO atas dorongan Amerika Serikat dan Eropa memaksa negara-negara miskin menghapus biaya impor dan subsidi pertanian sebagai syarat pembangunan pasar bebas. Namun, Amerika Serikat dan Eropa justru terus mempertahankan subsidi pertaniannya sendiri yang mencapai 300 miliar US dollar per tahun. 7. Keseimbangan yang rapuh dan ketidakadilan. Sistem pangan global pada awal abad 21 digambarkan sebagai tidak seimbang, tidak adil, bahkan keliru dan kacau. Sekitar 70 juta jiwa hidup dalam sistem pangan produktif negara maju yang menghasilkan surplus, dipelopori Amerika Serikat. Di sisi lain, 700 juta jiwa berada di negara berpendapatan menengah yang juga menghasilkan surplus. Tetapi, sebagian besar penduduk dunia, sekitar 3 hingga 4 miliar jiwa, sebagian besar di Cina dan India, hidup dalam sistem swasembada yang sangat padat penduduk dan rentan. Fenomena yang mengejutkan adalah bahwa negara-negara kaya menjual kelebihan pangan ke negara-negara miskin. Pengekspor terbesar, Amerika Serikat, hanya memiliki kurang dari 3% penduduk bekerja di sektor pertanian. Sementara pelanggan terbesarnya adalah negara-negara miskin di mana lebih dari 3/4 penduduknya bekerja sebagai petani. Ini menciptakan ketidakadilan yang merusak kesehatan sebagian besar umat manusia. Di kalangan kaya, konsumsi daging dan makanan olahan yang tidak sehat menimbulkan penyakit-penyakit orang kaya seperti obesitas, penyakit jantung, kanker. Sementara itu, FAO memperkirakan hampir 900 juta orang menderita kekurangan gizi antara 2004 sampai 2006. Ditambah 1 miliar jiwa yang menderita kelaparan terselubung kekurangan unsur gizi pokok. Lebih dari 9 juta jiwa meninggal setiap tahun akibat kekurangan pangan, lebih besar dari jumlah penduduk New York. Paradoknya, ada banyak bahan pangan di dunia yang bisa memenuhi kebutuhan semua orang, tetapi tidak terdistribusi secara merata. 3/4 kasus kelaparan menimpa penduduk pedesaan yang miskin. Ini adalah kegagalan sistem pertanian di banyak bagian dunia yang tidak mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan gagal merintis keterkaitan erat antara pertanian pedesaan dengan pertumbuhan industri. Sistem pangan global terus menjadi semakin tidak berimbang, dengan perdagangan bebuliran dan minyak makan dunia bertambah 3 kali lipat antara 1965 sampai 2008, jauh lebih cepat daripada laju pertambahan penduduk. Keseimbangan yang tercipta saat ini sangat rentan terhadap tekanan demografis, ekonomi, dan lingkungan hidup. Penulis menutup dengan pertanyaan mendasar, apa yang akan terjadi jika para penguasa pangan memanfaatkan kelebihan mereka untuk bahan bakar? Apa yang akan terjadi jika raksasa Asia kehilangan kemampuan swasembada? Bagaimana negara-negara pengimpor pangan menghadapi serbuan besar? Dan yang terpenting, bisakah dunia terus mengharapkan hasil panen meningkat setiap tahun, terutama di tengah perubahan iklim gila-gilaan? Seluruh dunia kini harus mencari dan menemukan jawabannya.